Halo Bang, kemenangan pasukan Vietnam Utara dan gerilya komunis Vietcong melawan pasukan Amerika Serikat di Vietnam Selatan disebabkan oleh... Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mengetahui dulu nih tentang Perang Vietnam, atau bisa juga disebut sebagai Perang Indochina. Nah, perang ini dimulai ketika di akhir Perang Dunia Kedua, Prancis itu berusaha mendirikan negara-negara boneka di kawasan Indochina. Salah satunya ada Vietnam Selatan. Nah, dengan hadir Vietnam Selatan ini, otomatis membuat Vietnam terpecah dong. Terpecah menjadi Vietnam Selatan dan Vietnam Utara gitu. Nah, Ho Chi Minh yang kemudian akan menjadi pemimpin dari Vietnam Utara ini sangat marah karena dia pengen Vietnam menjadi negara yang merdeka dan utuh. Kemudian terjadilah Perang Indochina I pada tahun 1946 sampai 1954, yaitu antara Vietnam Utara yang didukung oleh Tiongkok dan Vietnam Selatan yang didukung oleh Perancis. Nah, akhirnya untuk mengakhiri konflik antara dua pihak yang bertikai, dibuatlah Konferensi Jenewa yang menghasilkan Perjanjian Jenewa pada Juli 1954. Perjanjian ini tuh berisi pembagian wilayah Vietnam menjadi dua, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, di mana Vietnam Utara itu namanya Republik Demokratis Vietnam dan juga Vietnam Selatan namanya Republik Vietnam gitu. Nah, Vietnam Utara yang dipimpin oleh Ho Chi Minh itu mendapatkan pengakuan dari negara-negara yang menganutnya komunis juga gitu, dari Rusia, Tiongkok, dan Kuba. Sedangkan Vietnam Selatan yang dipimpin oleh Bao Dai mendapat pengakuannya dari Amerika Serikat. Namun di satu sisi sebagian besar rakyat tuh nggak mau mengakui keberadaan Vietnam Selatan ini juga. Nah, puncaknya adalah ketika kembali terjadi Perang Indochina II. Ho Chi Minh tuh kembali melakukan serangan kepada Vietnam Selatan dengan bantuan Uni Soviet. Vietnam Selatan tuh dianggap sebagai penghalang persatuan Vietnam yang telah ia cita-citakan. Nah, dengan adanya serangan itu, Amerika Serikat pun ikut turun tangan membantu Vietnam Selatan karena ya Amerika masih ada kepentingan gitu di wilayah Vietnam Selatan. Nah, Amerika Serikat yang berusaha mempertahankan wilayah Vietnam Selatan terus memberikan bantuan pasukannya. Akhirnya Perang Indochina yang besar pun nggak bisa dihindari lagi gitu. Dan Perang Indochina kedua ini berlangsung dari 1959 hingga 1975 sebagai perang kepentingan antara blok timur dan blok barat. Karena sebenarnya tanpa kita sadari, sebenarnya Vietnam Utara yang menganut ideologi komunis dan didukung oleh Uni Soviet, dan Vietnam Selatan yang menganut ideologi liberal dan didukung oleh Amerika, ini ya mencerminkan perang dingin banget gitu. Jadi ini suatu bentuk perang proksi. Nah, dengan banyaknya korban yang berjatuhan, akhirnya kedua belah pihak nih, Vietnam Utara dan Vietnam Selatan, memutuskan untuk berunding dalam melakukan gencatan senjata pada tahun 1970. Nah, perjanjian ini disebut Perjanjian Paris, yaitu perjanjian gencatan senjata yang diikuti oleh Vietnam Utara, Vietnam Selatan, dan Amerika Serikat di Paris. Nah, perang Vietnam ini dengan gencatan senjata tadi sudah hampir berakhir pada 1975. Namun, pada tanggal 18 April 1975, pasukan Vietnam Utara melakukan pertempuran terakhir di Saigon, yaitu ibu kota dari Vietnam Selatan. Pada akhirnya, pasukan Vietnam Selatan kalah akibat hujan tembakan yang dilakukan oleh Vietcong alias pasukan gerilyanya Vietnam Utara ini. Akhirnya, pasukan Vietnam Utara pun mulai menduduki posisi-posisi penting di Saigon, mengibarkan bendera mereka di Istana Kepresidenan Vietnam Selatan. Nah, Presiden Vietnam Selatan pada saat itu, Duong Van Minh, akhirnya menyerah tanpa syarat pada tanggal 30 April 1975, sehingga selanjutnya pasukan Vietnam Utara mendeklarasikan berdirinya Negara Republik Sosialis Vietnam yang baru dengan ideologi komunis. Nah, dengan mengetahui apa yang terjadi di Perang Indochina ini, kita bisa menganalisis pilihan jawabannya nih. Yang pertama, adanya bantuan bersenjataan Uni Soviet terhadap pasukan Vietnam Utara. Nah, yang ini benar karena memang Vietnam Utara itu didukungnya oleh Uni Soviet. Jadi, berbeda dengan Vietnam Selatan yang didukungnya oleh Amerika Serikat, Vietnam Utara ini dipasok persenjataannya oleh oleh Uni Soviet. Kemudian yang kedua, kuatnya nasionalisme pasukan dan rakyat Vietnam Utara. Nah, yang ini juga benar nih. Karena memang pemimpin dari Vietnam Utara, yaitu Ho Chi Minh, itu dari awal dia menginginkan Vietnam sebagai sebuah negara yang merdeka, tapi menyatu gitu, nggak terpisah Vietnam Selatan dan Vietnam Utara, karena dia menyadari dari awal kalau memang Vietnam Selatan ini merupakan negara boneka bentukan Perancis gitu. Makanya dengan adanya kekuatan nasionalisme ini, pasukan rakyat Vietnam Utara akhirnya bisa menang mengalahkan Vietnam Selatan. Kemudian yang ketiga, geografi Vietnam yang mendukung perang gerilya pihak komunis. Nah, sebagai sebuah fakta, Vietnam Utara itu menerapkan teknik gerilya mengikuti teknik gerilya yang dilakukan oleh pasukan Indonesia. Nah, Vietnam ini merasa
kayaknya kondisi geografis antara Indonesia dan Vietnam cukup mirip, jadi bisa diimplementasikan nih teknik gerilya ini. Akhirnya mereka ya melakukan perang gerilya dengan untuk melawan Vietnam Selatan gitu. Nah, ini disebutnya mendukung perang gerilya pihak komunis, ya berarti benar ya, karena memang Vietnam Utara itu yang berideologi komunis. Kemudian yang keempat, teknologi persenjataan Amerika Serikat kalah dibandingkan teknologi persenjataan Uni Soviet. Nah, yang ini tuh salah, karena bukannya teknologi persenjataan Amerika Serikat kalah dibandingkan persenjataan Uni Soviet, tapi karena Amerika tuh sempat mengebom Kamboja yang pada saat itu menjadi markas dari tentara-tentara Vietnam Utara. Tapi Vietnam Utara pun tetap berhasil mengalahkan Amerika Serikat, dan pada akhirnya Amerika Serikat tuh lama-kelamaan menarik pasukan militernya dari Vietnam Selatan. Ketika akhirnya Vietnam Utara melakukan perang gerilya, membawa pasukan yang sangat banyak gitu ke Vietnam Selatan nggak ada backingan lagi gitu dari Amerika Serikat. Amerika Serikatnya nggak kunjung memberikan bantuan lagi gitu. Makanya akhirnya Vietnam Utara bisa mengalahkan Vietnam Selatan. Nah, oleh karena itu, karena pilihan jawaban yang benar adalah yang 1, 2, dan 3, berarti pilihan jawaban yang kita pilih adalah yang A. Tetap semangat dan sampai jumpa.